Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Sungguh indah bahwa di malam hari ini kita bisa kembali di pertengahan minggu untuk bertemu. Sungguh suatu sukacita. Walaupun segala apa yang kita hadapi, kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita mengingat bahwa kita punya Bapa di sorga yang luar biasa. Oke, saya ingin mengajak kita untuk membuka kitab Ayub. Kita mau lanjutkan. Dan kita sudah sampai di Ayub pasal 4. Dan mulai dari Ayub pasal 4 sampai dengan nanti pasal 2 itu sebenarnya adalah bersama dengan ketiga temannya ini saling berbalas-balasan. Ya, saling berbalas-balasan. Dan ini suatu perikop yang sangat panjang sebenarnya. Dan kita tidak akan mempelajari setiap pasalnya di sini. Namun untuk hari ini kita akan melihat pasal 4 dan pasal 5. Jadi kita akan mengambil pidatonya Elifas. Elifas adalah salah satu teman Ayub. Jadi ada 3, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Elifas, Bildad, dan Zofar. Dan Elifas adalah salah satu teman dia yang mencoba menasehati Ayub dan mencoba menghibur dia dalam tanda kutip, walaupun akhirnya penghiburan mereka bukan menjadi penghiburan sebenarnya. Dan kita ingin melihat apa yang bisa kita pelajari dari apa yang dikatakan oleh Elifas di sini. Jadi kita akan baca pasal 4 dan pasal 5. Nah ini lumayan panjang, pasal 4 dan pasal 5. Jadi saya akan bacakan untuk kita dengan agak cepat, tapi tidak terlalu cepat, agak cepat saja. Dan silakan perhatikan, kemudian nanti kita akan pelajari. Oke? Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 4 dari ayat 1. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda, singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tetapi tanpa hikmat. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar. Bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya.
Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk catatan firman-Mu, terutama dalam kitab Ayub pada malam hari ini. Kami memohon agar Engkau yang menolong, agar kami dengan penuh hikmat dapat menarik pelajaran yang Engkau ingin kami dapatkan, agar kami tidak tersesatkan, agar kami tidak bingung. Engkau yang tolong kami Tuhan, Engkau cerahkan dan berikan terang-Mu kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya rasa kita tidak perlu mengulang lagi cerita Ayub. Kita sudah pelajari itu beberapa bulan lamanya. Bagaimana Ayub adalah orang yang Tuhan sendiri katakan dia adalah orang yang benar. Gitu. Dan Tuhan bahkan memuji Ayub di hadapan iblis, di hadapan Satan. Dan akhirnya gara-gara Tuhan memuji Ayub inilah, ya, Satan tidak terima dan dia berkata bahwa Ayub hanya mengasihi Tuhan karena diberkati dan sebagainya. Dan Tuhan mengizinkan iblis atau Satan untuk menyerang Ayub sedemikian rupa. Dan dia jatuh dari posisi yang begitu tinggi, menjadi begitu terpuruk, begitu sengsara. Bukan hanya dia kehilangan segala-galanya, dia juga ditimpa oleh penyakit yang sangat parah begitu. Dan dari sisi manusia mungkin orang berpikir Ayub tinggal menunggu waktu mati saja. Dan pada saat itulah 3 orang temannya ini datang, ya, dan mereka sangat bersimpati dengan dia. Kita baca bahwa mereka sempat duduk bersama dengan dia, nggak ngomong selama banyak hari di situ. Ya. Tetapi akhirnya mereka mulai bicara. Dan di pasal 4 ini mereka mulai bicara. Nah, bagaimana kita harus menanggapi isi pembicaraan mereka? Karena lumayan panjang. Kitab Ayub kan lumayan panjang, ada 40-an pasal. Di antara 40-an pasal itu ada sekian belas pasal yang isinya adalah perkataan Elifas, perkataan Bildad, perkataan Zofar. Nah, apakah perkataan mereka ini bisa kita percaya atau tidak? Ya, bagaimana? Apakah kita bisa mengambil apa yang tercatat di pasal 4, pasal 5 yang tadi kita baca ini? Bisakah kita memakai ini di dalam hidup kita? Kunci untuk memahami ini ada di dalam Ayub pasal yang ke-42. Coba kita lihat Ayub pasal yang ke-42. Jadi di akhir sekali Tuhan yang memberikan penilaian kepada apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-7, ini penilaian Tuhan. Ya, ini penilaian Tuhan. Tuhan berkata, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, rupanya dia semacam pemimpinnya di antara ketiga orang ini. Jadi Tuhan ngomong sama dia, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi
penilaian Tuhan terhadap kata-kata Elifas, Bildad, dan Zofar adalah bahwa itu tidak akurat. Bahwa mereka telah tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Begitu. Nah, berdasarkan penilaian dari Tuhan sendiri ini, berarti kita harus berhati-hati untuk menilai atau menggunakan apa yang dikatakan oleh Elifas, Bildad, dan Zofar di sini. Termasuk perikop yang baru saja kita baca tadi. Dan ujung-ujungnya artinya mereka memberikan nasihat yang tidak baik kepada Ayub. Mereka bukan menghibur Ayub, mereka malah semakin menyusahkan Ayub. Dan mereka bukan memberikan kata-kata penguatan, kata-kata yang benar, mereka malah menambah beban dia. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Saya memberikan judul khotbah saya adalah bagaimana bisa memahami nasihat yang buruk, atau bagaimana kita bisa mengidentifikasi nasihat yang buruk. Dan nasihat yang diberikan oleh Elifas beserta Bildad dan Zofar adalah nasihat yang tidak baik. Mungkin kita pernah mendapatkan nasihat yang buruk juga dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita pernah memberi nasihat yang buruk kepada orang. Jadi kita perlu bisa mengidentifikasi. Kita perlu bisa menentukan seperti apa nasihat yang buruk dan bagaimana kita bisa menghindari mendapat nasihat yang buruk, dan terutama menghindari kita memberikan nasihat yang buruk, gitu ya. Oke, yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, nasihat itu buruk kalau nasihat itu tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Karena ketika kita memberi nasihat, berarti kita ingin menyampaikan suatu hikmat, ya, suatu kebenaran. Tetapi kalau kebenaran itu tidak didasarkan atas firman Tuhan, maka peluang untuk terjadinya penyimpangan sangat besar. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa nasihat yang diberikan itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, Elifas dan Bildad dan Zofar, mereka tidak mendasarkan nasihat mereka pada firman Tuhan dalam banyak kesempatan. Misalnya, coba kita buka kembali dalam Ayub pasal yang keempat. Kita melihat didasarkan atas apa nasihatnya Elifas ini. Ada beberapa hal. Coba kita lihat misalnya ayat 7 sampai dengan ayat 7 dan beberapa ayat di bawahnya, pasal 4 ayat 7. Elifas bilang begini, "Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan?" Perhatikan ayat 8. "Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga." Jadi dia mendasarkan nasihat dia ini berdasarkan apa? Yang telah kulihat. Yang telah kulihat. Jadi berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan observasi dia, berdasarkan cerita-cerita yang mungkin dia pernah ketemu dan lain sebagainya. Dan berdasarkan itu, dia menasihati Ayub bahwa tidak ada orang yang kalau dia berbuat jahat itu dia akan lepas, begitu. Dan dia ingin menerapkan ini kepada situasi Ayub. Intinya dia ingin berkata bahwa Ayub, kamu terkena seperti ini adalah karena kamu pasti ada dosa. Gitu. Karena semua orang yang terkena seperti ini adalah orang berdosa. Gitu. Itu adalah pengalaman saya, itu adalah observasi saya. Gitu. Jadi Elifas di sini mendasarkan nasihat dia kepada observasi dia, pengalaman dia, yang tentu bukanlah standar kebenaran sebenarnya. Ya, kita harus berhati-hati kalau kita memberikan nasihat, bukan berarti tidak boleh mengambil pengalaman kita dan lain sebagainya, tapi kita harus memastikan kita harus melihat pengalaman kita dari kacamata firman Tuhan. Ya, dan kita harus mendasarkannya kepada firman Tuhan juga. Dan sebenarnya Elifas sedang mengajarkan sukses teologi. Elifas, Bildad, dan Zofar adalah orang yang percaya sukses teologi. Mereka percaya bahwa kalau kamu orang benar, ya, kamu akan diberkati. Dan kalau kamu kena musibah, itu tandanya kamu ada dosa. Ini yang akan terus-menerus mereka tekankan kepada Ayub, bahwa kamu berdosa Ayub. Kamu ngaku aja dosa kamu. Itulah sebabnya kamu menderita seperti ini.
Dan artinya mereka orang-orang yang percaya akan sukses teologi atau teologi kemakmuran. Ya, kalau misalnya kamu percaya Tuhan, kalau kamu pasti akan kaya, kamu tidak akan kena masalah, kamu akan terlepas dari kutuk kebangkrutan, kutuk pisau operasi, kutuk entah apa lagi, segala macam. Gitu. Dan ini adalah suatu hal yang salah. Gitu. Dan kalau kita perhatikan, banyak orang hari ini memiliki teologi yang sama dengan Elifas dan Bildad dan Zofar. Suatu teologi kemakmuran. Ya. Dan mereka banyak mengajarkan ini di gereja-gereja. Ya. Mereka ingin berkata bahwa orang yang percaya Tuhan pasti akan kaya raya dan sebagainya. Bahkan ada banyak pendeta-pendeta karismatik, ya, terutama dari kalangan Word Faith, yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus kaya raya. Gitu. Bahkan mereka mengajarkan Yesus Kristus kaya raya katanya. Gitu. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ada yang mengajarkan demikian. Ada satu orang pengajar yang berkata bahwa Tuhan Yesus memakai baju bermerek, jalan ke sana kemari, dan pelayanannya dibiayai oleh perempuan-perempuan kaya raya katanya. Jadi dia pengen membenarkan lifestyle dia, pastor in style dan sebagainya, gitu kan, dengan baju-baju bermerek, ya, kemudian dikasih donasi besar-besaran oleh konglomerat. Dia bilang Tuhan Yesus juga seperti itu katanya. Jadi Tuhan Yesus katanya baca di Injil dibiayai oleh perempuan-perempuan kaya dan lain sebagainya. Tapi itu memutarbalikkan firman Tuhan. Ya. Dan banyak orang yang mengajarkan sukses teologi atau teologi kemakmuran, apa yang mereka pakai senjata mereka? Senjata mereka adalah kesaksian. Jadi mereka menarik konglomerat Kristen maju ke depan, bersaksi, wah saya orang Kristen, saya jadi kaya raya. Tarik lagi artis, saya orang Kristen, saya sukses dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempengaruhi orang, ini loh pengalaman, ini loh observasi kita. Seperti Elifas berkata, aku sudah mengobservasi bahwa kalau orang benar itu pasti diberkati. Aku sudah mengobservasi bahwa kalau kamu orang yang jahat, kamu akan dihukum. Dan kalau kamu dihukum berarti kamu orang jahat. Gitu. Dan ini adalah dasar yang salah. Karena mereka tidak menilai pengalaman mereka berdasarkan firman Tuhan yang lengkap. Gitu. Kemudian, apalagi yang dijadikan dasar berpikir atau dasar memberi nasihat oleh Elifas ini? Tadi kita sudah lihat ayat yang ke-7 dan 8. Coba kita perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ini lebih membuat kita terperangah lagi. Karena Elifas mengaku bahwa dia mendapatkan bisikan di sini. Bisikan dari suatu roh yang tidak dia kenal. Coba perhatikan ayat 12. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Rupanya bisikan ini muncul di malam hari, ayat 13, waktu bermenung sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar, suatu roh melewati aku. Jadi Elifas mengaku dia mendapatkan bisikan dari roh yang dia tidak kenal. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku, ia berhenti tapi rupanya tidak aku kenal, suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Jadi kita tahu ini bukan dari Tuhan. Kita tahu ini bukan dari Tuhan karena di tadi pasal 42 sudah kita baca bahwa Tuhan bilang kamu berbicara yang tidak benar tentang aku. Jadi ini jelas bukan dari Tuhan. Ini adalah roh yang berbicara kepada Elifas, tapi bukan roh dari Tuhan. Kalau itu roh dari mana? Begitu. Roh dari mana? Elifas mengklaim bahwa dia mendapatkan semacam pewahyuan, semacam penyingkapan di sini. Tetapi bukan dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bilang, kamu tidak berkata benar. Ini sangat berbahaya. Kalau begitu. Ini sangat berbahaya. Dan apa isi bisikan itu? Perhatikan ayat 17 dan ayat 18. Apa penyingkapan yang didapatkan oleh Elifas? Apa isi bisikan yang dikasih oleh roh itu kepada dia? Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayanya, malaikat-malaikatnya pun didapatnya tersesat. Kalau Anda membaca dua ayat ini adalah semacam serangan kepada Tuhan sebenarnya. Mirip dengan serangan seseorang, siapa itu? Di Taman Eden.
ketika ada pribadi yaitu ular, yang kita tahu di baliknya itu Lucifer, mencoba untuk menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang terlalu keras dan terlalu ketat begitu. Sehingga serangan permulaan dari iblis kepada Hawa adalah, bukankah Allah berfirman semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Seolah-olah ingin menanamkan suatu konsep kepada Hawa bahwa Tuhan itu terlalu berlebihan ini hukumnya, terlalu ketat pribadinya dan lain sebagainya, dan Hawa jatuh kepada itu. Dan ini adalah serangan yang sama sebenarnya. Jadi dia ingin menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang tidak ada orang yang bisa memuaskan Tuhan kok. Tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, ayat 17, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Ya, sebenarnya bisa kalau orang itu dibenarkan oleh Tuhan. Bisa kalau orang itu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Memang manusia berdosa itu diakui oleh Ayub juga. Namun Tuhan menyediakan jalan kebenaran sebenarnya. Nah, jadi ingat, iblis sangat pintar untuk memberikan setengah kebenaran. Ya, waktu dia ngomong sama Hawa juga dia kasih setengah kebenaran. Kalau kamu makan buah ini matamu akan terbuka. Benar nggak itu? Benar. Gitu. Siapa bilang salah? Kalau dia makan buah itu matanya memang akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam pengertian tertentu benar juga, dalam pengertian tertentu. Gitu. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh iblis tentunya. Nah, jadi ini, mungkinkah seorang benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan Allah? Ya memang sih nggak ada orang yang nggak ada dosa, tetapi kan Tuhan sebenarnya ada menyediakan jalan supaya orang bisa dibenarkan. Sebenarnya. Ya. Kemudian ayat 18, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Wow. Tetapi apakah ini benar? Sebenarnya kitab Ayub membuktikan pernyataan ini salah. Mengapa? Tuhan percaya kepada Ayub. Tuhan saking percayanya kepada Ayub, Tuhan membiarkan iblis menyerang Ayub. Ya, dan Tuhan dengan yakin berkata kepada iblis, sekalipun aku biarkan kamu menyerang dia, dia tetap akan setia kepadaku. Itu adalah kepercayaan Tuhan kepada Ayub bahkan. Bahwa Ayub tidak akan mengutuki Tuhan, Ayub tidak akan meninggalkan Tuhan, sekalipun Tuhan mengizinkan iblis menyerang dia. Apakah bukan itu suatu bentuk kepercayaan yang luar biasa sebenarnya? Dan jadi ini adalah bisikan iblis sebenarnya kepada Elifas. Iblis mencoba memakai Elifas untuk menggoyahkan Ayub di sini. Dan Elifas termakan karena dia tidak mendasarkan nasihat dia kepada firman Tuhan, dia mendasarkannya kepada suatu pewahyuan yang ekstra biblikal. Ya tentu waktu itu belum ada Alkitab seperti di tangan kita, tapi intinya dia mendapat pewahyuan yang bukan dari Tuhan sebenarnya di sini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini begitu banyak juga orang yang melakukan hal yang mengenai sukses teologi, ya kita bicara mengenai gereja-gereja atau orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran. Bukan suatu kebetulan bahwa kalangan itulah yang juga sering mengklaim dia dapat wahyu dari Tuhan. Mereka sering mengklaim, oh tadi malam Roh Kudus bicara sama saya. Oh ini Tuhan Yesus kasih wahyu sama saya. Begini, lain sebagainya. Mereka banyak berkata demikian. Dan itu adalah kesalahan yang persis sama. Dan itu adalah suatu dasar yang sangat lemah, dasar yang menyesatkan. Jadi itu adalah yang pertama. Ya, nasihat itu buruk kalau tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Didasarkan kepada pengalaman kita saja, didasarkan kepada apalagi wahyu di luar Alkitab dan sebagainya. Ini pasti menyesatkan. Oke, kita kembali lagi sekarang di pasal 4 dan pasal 5. Bagaimana kita mengidentifikasi nasihat yang buruk? Yang pertama, kalau nasihat itu tidak didasarkan kepada firman. Yang kedua, nasihat itu buruk kalau tidak diterapkan dengan benar. Kalau tidak diterapkan dengan benar. Dan maksudnya begini, kadang-kadang kita bisa menyatakan suatu kebenaran, tapi diterapkan dengan salah. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Elifas, Bildad dan Zofar banyak yang bagus,
banyak yang benar sebenarnya. Cuman mereka salah menerapkannya. Mereka salah menerapkannya. Coba kita lihat di pasal 5 sekarang. Ya, di pasal 5 tadi kita sudah melihat. Dan sambil kita membaca pasal 5 ini, sebenarnya ada banyak yang mereka katakan, terutama Elifas ya kalau di sini, karena kita belum sampai ke Bildad dan Zophar. Ada banyak yang Elifas katakan itu bagus kok. Bagus maksudnya benar gitu. Tidak ada salahnya. Dan kita bisa tahu itu karena kita bisa bandingkan dengan bagian firman Tuhan lain. Misalnya, coba kita lihat ayat yang ke-8 ya, di Ayub pasal 5, mulai dari ayat 8. Di mana Elifas berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Itu bagus nggak? Ya bagus. Ya. Bagus dong. Elifas bilang dia mau mencari Tuhan, dia mau mengadukan perkara sama Tuhan. Ya bagus. Gitu. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Benar nggak itu? Benar, nggak salah. Nggak salah itu. Ayat 10, ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat, yang menggagalkan rencana orang cerdik sehingga tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Benar nggak ini semua? Ini benar gitu, tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan oleh Elifas dalam bagian ini sebenarnya. Tetapi kesalahan Elifas adalah dia mau menerapkan ini secara salah. Dia mau menerapkan ini secara salah. Gitu. Dia ingin berkata, Tuhan itu mengacaukan orang jahat. Dan karena kamu sekarang kacau, berarti kamu orang jahat. Gitu. Pernyataan bahwa Tuhan mengacaukan orang jahat, itu tidak salah. Gitu. Tetapi penerapannya kepada Ayub salah. Di situ. Ya, penerapannya kepada Ayub salah. Jadi kita harus berhati-hati. Nasihat yang buruk ya, adalah sekali lagi kalau tidak diaplikasikan dengan benar. Dan salah satu cara orang tidak mengaplikasikan kebenaran dengan benar adalah ketika mereka tidak memperhatikan waktu atau kapan penggenapannya, atau mereka tidak melihat sampai sejauh dalam kekekalan. Maka mereka bisa menerapkan itu dengan salah. Ya. Misalnya, kalau misalnya dia bilang, misalnya kalau kita baca lebih lanjut lagi ya di Ayub pasal 5 ya, ayat yang ke-24 dan seterusnya ya. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Ya, sebagainya. Ini Elifas sedang ngomong tentang orang yang diberkati Tuhan lah istilahnya. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah, dan lain sebagainya. Jadi dia menulis berkat-berkat. Dan itu benar sebenarnya. Maksudnya Tuhan berjanji memberkati orang benar, itu benar. Itu benar. Tetapi kita harus melihat jangka waktunya. Kita tidak bisa menuntut, sekarang ini. Gitu. Sekarang ini, dan kalau kamu belum diberkati sekarang ini, kalau kamu masih kere sekarang ini, berarti kamu nggak benar di hadapan Tuhan. Gitu. Kita tidak bisa berkata demikian. Karena berkat Tuhan itu harus bisa dilihat secara jangka panjang. Bahkan sampai kepada kekekalan. Gitu. Kalau tidak, bagaimana dengan para martir? Gitu. Para martir tidak mendapat apa-apa di dunia ini. Di mana hadiah mereka? Di mana kemuliaan mereka? Di mana itu semua? Kalau kita tidak bisa melihat di dalam kekekalan. Sebenarnya ada banyak yang diomongkan oleh istilahnya kalangan teologi sukses dan teologi kemakmuran yang benar kalau dilihat sampai kekekalan. Sebenarnya apa yang mereka katakan itu benar. Misalnya mereka berkata demikian, Tuhan berjanji akan menghilangkan penyakit. Benar nggak? Ya kalau di bumi ini saja salah, penerapannya salah. Mereka ingin terapkan sekarang juga. Gitu. Tapi kalau kita lihat itu di dalam kekekalan sampai ke dalam kerajaan 1000 tahun, itu benar. Gitu. Itu benar. Saya menanti-nantikan menghilangkan penyakit. Gitu. Malam ini saja kaki saya agak terseok-seok. Gitu. Wah ini kayak duri dalam daging ini, gitu kan? Duri dalam daging. Tapi kita bilang bahwa kapan Tuhan akan menghilangkan penyakit? Di dalam kekekalan nanti, kalau kita sudah punya tubuh kemuliaan, Tuhan akan hilangkan penyakit.
Tuhan akan bikin kita kaya raya. Benar, orang di sorga nanti jalannya dari emas. Gitu. Saya punya istana, saya menjadi pemilik alam semesta ini, saya akan kaya raya. Oh, memang benar. Tapi kita harus menerapkannya dalam konteks kekekalan, kerajaan 1000 tahun, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berkata bahwa oh, itu harus diterapkan sekarang. Nah, jadi kita melihat di sini bahayanya ketika kebenaran itu disalah terapkan. Ya, disalah terapkan, waktunya salah, orangnya salah, dan lain sebagainya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kita masuk ke yang ketiga. Ya. Bagaimana mengidentifikasi nasihat yang buruk. Satu tadi, kalau nasihat itu tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Dua, kalau nasihat itu mengambil suatu kebenaran mungkin, tetapi disalah terapkan, ya, aplikasi salah. Dan yang ketiga adalah, nasihat ini buruk kalau tidak diberikan dengan motivasi kasih. Ya. Tidak diberikan dengan motivasi kasih. Dan sebenarnya Elifaz, Bildad, dan Zofar, mereka mulai dengan sangat baik. Mereka datang, mereka bersimpati dengan Ayub. Saya yakin mereka mengasihi Ayub sebenarnya. Tetapi rupanya sambil mereka akhirnya berdebat dengan Ayub, ya, karena mereka kekeh bahwa Ayub, kamu harus ngaku kamu orang berdosa. Sedangkan Ayub dengan keras juga mempertahankan, tidak, saya tidak salah. Jadi mereka jadi berdebat dengan dia. Mestinya mereka mau menghibur dia, malah jadi berdebat dengan dia. Ya. Dan karena akhirnya berdebat terus, akhirnya mereka sepertinya kehilangan kesabaran mereka terhadap Ayub. Ya. Dan mereka tidak bisa lagi melihat dia dalam penderitaannya. Mereka mau menggenjot Ayub dan pokoknya mau membuat dia mengaku. Jadi mereka tidak lagi bersimpati akhirnya di tengah-tengah. Di awalnya mereka bersimpati. Ya. Tapi di tengah-tengah, karena mereka berdebat terus dengan dia dan mereka mau paksa dia untuk mengaku kesalahannya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kehilangan perspektif kasih itu. Dan ini terlihat dari banyak hal, ya, terlihat dari banyak hal. Misalnya coba kita lihat di pasal 5, misalnya di pasal 5, saking si Elifaz ini mungkin dia mau memancing Ayub gitu ya. Ayub, kamu ini dosa apa sih? Jadi dia pancing-pancing, dia kayak orang nebak-nebak Ayub salah apa gitu. Misalnya ayat yang kedua, atau dari ayat 1 saya bacakan, pasal 5 ayat 1. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang kudus engkau akan berpaling? Maksud Elifaz adalah, tidak ada orang benar yang akan mendukung kamu Ayub. Kamu sebaiknya udah ngaku aja deh. Ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi dia mulai menebak-nebak kesalahan gitu. Ya, Ayub, kamu yang mana? Kamu bebal atau iri hati atau apa nih? Gitu kan? Perhatikan ayat 3. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskan. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Anda bisa memperhatikan betapa dia tidak mempertimbangkan perasaan Ayub di sini. Ayub barusan kehilangan anaknya. Ayub barusan hartanya semua dirampas orang, gitu. Dan seolah-olah si Elifaz ini mau mempersalahkan Ayub begitu. Tahu nggak? Saya kenal orang bodoh, gitu kan. Anaknya mati semua, barangnya dirampas semua. Gitu. Mungkin Ayub maksud kamu saya dong orang bodoh, gitu kan. Gitu. Karena saya barusan mengalami ini, gitu. Dan Anda bisa membayangkan betapa Ayub malah merasa diserang oleh teman-temannya. Ya, dan kalau Anda membaca nanti Ayub ada yang bilang, kalian ini semua penghibur yang nggak bener, dia bilang gitu ya. Dan dia ada pakai istilah penghibur sialan atau apa gimana salah satunya begitu. Jadi mereka tidak lagi, karena mereka ingin menang debat dengan Ayub, bukan ingin menolong dia lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin menolong orang, kita harus berhati-hati. Apakah kita memang ingin menolong dia, atau kita sekedar ingin menang debat? Nah, apalagi kalau kita ngomong kebenaran, saudara. Kita harus cek motivasi kita. Saya ini memang ingin memperkenalkan dia kepada kebenaran karena saya mengasihi dia, atau saya memang ingin menunjukkan saya lebih pintar, saya ingin memenangkan suatu perdebatan saja melawan dia. Nah, ini berbeda, begitu.
Saya rasa begitu banyak orang akhirnya tidak bisa menerima kebenaran karena dia merasa bahwa ini hanya sekedar suatu perdebatan saja. Dia tidak merasakan kasih kita. Dia tidak merasakan bahwa kita benar-benar menginginkan kebaikan dia sebenarnya. Melainkan kita hanya ingin memenangkan dia. Kita hanya ingin kayak ini berhasil, wah saya menang dan dia menjadi pengikut saya atau lain sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu. Kalaupun kita ingin orang kenal kebenaran, itu adalah karena kita mengasihi dia. Karena dia perlu kebenaran. Ya, dan itu harus muncul dalam cara kita menyampaikan, dalam kata-kata kita dan lain sebagainya. Si Bildad lebih parah lagi, kalau kita baca di pasal 8. Coba kita lihat di pasal 8 di sini ya. Dia langsung to the point, Bildad pasal 8 ayat yang keempat. Dia langsung menuding, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Ya, jadi dia langsung menuduh bahwa, Ayub, anak-anakmu mati karena mereka berdosa, intinya. Anak-anakmu mati karena mereka meninggalkan Tuhan. Padahal, apakah mereka tidak tahu? Ya, saya tidak tahu mereka tahu atau tidak. Betapa berhati-hatinya Ayub mengajar anak-anaknya. Kita sudah baca bagaimana ketika anak-anaknya pesta dan sebagainya, Ayub datang dan memastikan, menasihati mereka untuk tidak mengutuk Tuhan, dan mereka Ayub bikin kebaktian dan bikin korban bakaran dan sebagainya untuk menarik mereka dekat kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi Ayub sudah sangat hati-hati, tapi ini bagaikan suatu serangan yang tidak memikirkan fakta dan juga tidak memikirkan perasaan Ayub. Ayub, anak kamu mati karena mereka meninggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu ini adalah nasihat yang buruk dari Elifas, Bildad, dan Zofar. Jadi kita belajar 3 hal di mana nasihat yang buruk, saudara yang kasih Tuhan. Ya. 1, ya, tidak didasarkan pada firman Tuhan. 2, tidak diaplikasikan dengan benar. Dan 3, tidak disertai dengan motivasi kasih. Ya. Oleh karena itu, mari kita menghindari itu, terutama agar kita jangan memberikan nasihat yang buruk kepada orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami, dan kami belajar dari firman-Mu. Ajar kami supaya kami mendasarkan segala pemikiran kami, kami bisa menerapkannya dengan benar, kami menerapkannya dengan kasih juga pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.